Yang ditunggu video-video dari Rusia, yang nongol kok video bikinan Pak Hasto Kristianto. Kalian akan memahami betul ada kondisi di mana PD Perjuangan, Hasto dan kawan-kawan mereka sangat panik hingga melakukan banyak hal untuk membunuh karakter seorang Jokowi. Setelah keluar-keluarnya Hasto yang katanya memiliki kartu as, lalu tiba-tiba ada di mana lembaga survei luar negeri yang mengatakan Jokowi salah satu pemimpin terkorup di dunia. Nanti akan ada lagi juga ya, salah satu pemimpin pelanggar HAM dan lain-lain. Sikap pengamat militer Koni Rahakundini Bakri sekarang berubah, Tribuners. Baru-baru ini dia ngaku nggak mau membocorkan isi dokumen rahasia titipan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Padahal sebelum Hasto jadi tersangka, Koni ngaku berencana membongkar dokumen rahasia itu. Sekjen Partai PD Perjuangan Hasto Kristianto telah ditahan oleh pihak KPK. Sesuai dengan janjinya di jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa ketika ia ditahan oleh KPK, ia bakal membongkar semua aib para koruptor yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Joko Widodo dan keluarganya. Ia mengungkapkan bahwa dokumen rahasia tersebut telah ia titipkan di salah satu temannya, yakni Koni Bakri di Rusia. Dan ternyata baru-baru ini viral di beberapa media sosial terkait dengan video atau statement dari Hasto Kristianto tentang Jokowi dan juga tentang korupsi yang ada di Indonesia. Apakah itu bagian dari video yang dijanjikan Hasto bakal ia bongkar? Kini publik menanti apakah masih ada video lainnya yang bakal dibongkar oleh Hasto untuk menjerat Jokowi dan keluarganya, ataukah pernyataan tentang kepemilikan dokumen rahasia tersebut hanyalah sebuah gertak sambal untuk menakut-nakuti Jokowi dan juga keluarganya? Dalam video ini kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan beberapa statement atau pernyataan dari para netizen terkait hal ini. Karena memang jujur netizen tentu menantikan akan kehadiran video-video yang telah dijanjikan oleh Hasto tersebut. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. Yang ditunggu video-video dari Rusia, yang nongol kok video bikinan Pak Hasto Kristianto. Video yang isinya cuma omon-omon, bersilat lidah, memutarbalikkan cerita, memutarbalikkan keadaan dan fakta. Tapi apa Pak Hasto lupa atau jangan-jangan tidak tahu bahwa jejak digital itu bertebaran di mana-mana. Apa yang Pak Hasto sampaikan di video yang sekarang berbeda dengan apa yang Pak Hasto sampaikan di video lama. Bagaimana dulu Pak Hasto mendukung dan merestui Gibran Rakabuming untuk maju ikut kontestasi politik. Saat itu ketika Gibran ingin dipasangkan dengan Puan Maharani juga, semua mendukung. Tapi di video yang sekarang, majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres dan sekarang menjadi wapres seolah-olah sesuatu yang sangat memuakkan, sesuatu yang salah. Belum lagi soal RUU KPK yang dianggap melemahkan KPK. Pak Hasto bilang seolah-olah Pak Jokowi melemparkan semuanya ke partai. Padahal kalau kita mau nonton video lama, bagaimana Pak Emil Salim menjadi saksi, Pak Jokowi sendirian berhadapan dengan anggota DPR dari partai-partai politik yang setuju dengan RUU yang melemahkan KPK. Yang kita bisa lihat di medsos, video itu keluar semua sekarang. Dan itu bisa dibandingkan dengan pernyataan Pak Hasto sekarang. Semua yang disampaikan Pak Hasto hanyalah sebuah dalih, omon-omon, ya, usaha untuk mendiskreditkan, menyerang dan menjatuhkan. Padahal Bapak tahu posisi Bapak sendiri sekarang tidak menguntungkan. Dan mungkin Bapak juga akan tahu berapa orang lagi yang akan menyusul memiliki status dan posisi seperti Bapak. Mengingat masih banyak elit di partai Bapak yang punya dosa besar. Sekarang keluar lagi videonya Setia Novanto
mengenai kasus mega korupsi EKTP. Berapa nama yang dia sebut. Dan itu sangat mungkin akan dibongkar kembali. Pak Hasto merasa dizolimi, Pak Hasto merasa diserang. Selama Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, kasus Bapak tidak tersentuh, Pak. Setidak-tidaknya Pak Jokowi masih punya etika, masih punya niat baik untuk tidak memperkarakan Bapak. Ya. Tapi setelah Presiden Jokowi selesai, ya sudah. Sekarang sudah ganti presiden. Kok ya masih menyalah-nyalahkan Presiden Jokowi? Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak mau mengupayakan supaya Anda tidak dikutak-katik lagi kasusnya. Ya Pak Presiden sudah selesai, Pak Jokowi sudah selesai. Sekarang waktunya Pak Prabowo. Dan nasib Pak Hasto dan teman-teman ada di tangan pemerintah sekarang. Sebenarnya sederhana saja, Pak. Kalau nggak salah ya kenapa susah? Ya tenang aja. Tapi kalau salah ya inilah waktunya. Kalian akan memahami betul ada kondisi di mana PDI Perjuangan, Hasto dan kawan-kawan mereka sangat panik hingga melakukan banyak hal untuk membunuh karakter seorang Jokowi. Setelah keluar-keluarnya Hasto yang katanya memiliki kartu as, lalu tiba-tiba ada di mana lembaga survei luar negeri yang mengatakan Jokowi salah satu pemimpin terkorup di dunia. Nanti akan ada lagi juga ya salah satu pemimpin pelanggar HAM dan lain-lain. Kenapa sih sasarannya Pak Jokowi? Kalian paham nggak sih? Ya, kenapa? Ya, karena bahwa Jokowi adalah orang yang terlalu sabar, orang yang tidak mau terlalu melawan. Ya, disitulah kayak PDI Perjuangan dan CS itu mereka mengabaikan prinsip kemanusiaan. Mereka tidak penting itu lagi. Yang penting mencari kambing hitam, yaitu Jokowi. Karena apa? Jokowi memiliki power. Ya, skala politik di tahun 2029 mendatang, Jokowi itu memiliki power yang besar. Bahkan saat ini itu diperhitungkan ya, karena pun seorang Jokowi saat ini juga banyak memegang kartu as orang-orang PDI Perjuangan yang bermasalah, yang dikhawatirkan sangat membahayakan. Makanya banyak sekali nanti tuduhan-tuduhan kepada Bapak Jokowi seperti itu. Jadi kalian jangan heran ya. Sikap pengamat militer Koni Rahakundini Bakri sekarang berubah, Tribuners. Baru-baru ini dia ngaku nggak mau membocorkan isi dokumen rahasia titipan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Padahal sebelum Hasto jadi tersangka, Koni ngaku berencana membongkar dokumen rahasia itu. FYI, dokumen itu isinya adalah klaim Hasto soal rahasia keluarga Jokowi yang bisa membongkar keburukan mereka. Pernyataan Koni itu diungkap lewat postingan akun Instagramnya hari Sabtu 22 Februari 2025. Di situ Koni bilang dirinya nggak berhak membocorkan dokumen titipan Hasto ke publik. Tapi Hasto sendiri yang berhak membuka dan membongkar dokumen itu. Kira-kira dokumen itu beneran ada nggak ya, Tribuners? Gua baru aja dapat informasi intelijen yang sifat kategorinya tuh A1 teman-teman, perkara kasus besar yang katanya Hasto itu bahas nanti. Jujur mind blowing banget karena katanya dokumennya itu kan dikasih ke Koni Rahakundini dibawa ke Rusia supaya disimpan kan. Lu tahu ternyata apa? Berdasarkan informasi intelijen yang gue dapet, itu isi dokumen papernya ya, di dalamnya itu. Tahu nggak, tebak dulu apa? Ternyata isinya cuma clippingan koran. Pantesan aja dia cuma gertak-gertak doang si Hasto. Kalau misalnya emang dia dari kemarin ya serius buat menyelesaikan permasalahan korupsi dan kalau ada kasus-kasus besar, harusnya dari kemarin itu dia ungkap. Kenapa baru sekarang? Setelah gue pikir-pikir emang ternyata dia baru ngungkapin sekarang supaya dia nggak ditangkap, supaya nggak ditersangkakan, supaya mungkin dia ada bergain power lah dengan ngegertak-gertak begini gitu. Ya wajar kalau petinggi negara pada ngomong ya udah beberkan aja ya, karena memang ternyata isinya cuma clippingan koran ya ngapain cuy. Gue pribadi sih berharap supaya ya semoga aja informasi intelijen ini salah. Soalnya kalau sampai informasi intelijen ini bener, ini Hasto makin kacau namanya, kasihan gua. Udah terduga ngumpetin Harun Masiku, udah nangis-nangis ho-ho-ho-ho, gimik-gimik bawa kertas ke Koni Rahakundini bawa ke Rusia, bilang punya kasus besar segala macam. Kesannya pengen melepaskan diri dari status tersangka. Ternyata cuma clipping koran, kan sedih juga, kasihan juga. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Terima kasih Bung Hasto telah membuka file Rusia.
Saya Trisha Rizal, CEO Retail Team Indonesia. Nah, dari file yang dibuka ini sebenarnya malah semakin melemahkan Bung Hasto. Kita kasih catatan ya. Yang pertama, ketika Bung Hasto mengatakan ini membuka lembaran tentang strategi pelemahan KPK dilakukan oleh Pak Jokowi. Sedangkan di sisi lain, Pak Novel Baswedan mengatakan bahwasanya sejak tahun 2020 sebenarnya Hasto sudah mau ditangkap tangan. Tapi karena ada halangan dan rintangan ditenggarai dari mantan ketua KPK sebelumnya, Firly Bahuri, makanya Hasto dan CS dan sebagainya tidak bisa ditangkap tangan. Artinya ini sudah menjawab, video ini sudah nggak relevan lagi. Artinya malah sebaliknya, bahwasanya KPK dilemahkan bukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, dan ini sangat berbahaya sekali omongannya Bung Hasto ini, ada dana anggaran 3 juta dolar. Kalau dana itu dari mana? Buat siapa? Kalau dana ini memang terbukti ada, berarti banyak anggota DPR yang mendapatkan jatah dana ini dan mereka pasti akan dikurung semua. Dan siapa yang terbanyak? Ya jelas dari anggota PDIP sendiri. Ini Bung Hasto membuka boroknya luar biasa. Kalau ini memang benar-benar ada buktinya, ya kan? Yang ketiga, Bung Hasto bilang, saya siap mempertanggungjawabkannya demi bangsa dan negara dan di atas Tuhan yang Maha Kuasa, walaupun tidak ada buktinya. Nah, ini kan jelas-jelas mengatakan ini karangan bebas. Ini benar-benar karangan bebas. Wong buktinya nggak ada kok. Yang ngarang kayak gini. Yang keempat, berkaitan dengan Gibran dan Bobi, itu faktanya sampai hari ini nggak ada masalah. Masalah tangkap tangan dan sebagainya itu jelas-jelas argumennya itu sangat tidak masuk akal dan sangat tidak masuk akal argumentasinya itu. Bahwasanya pelemahan KPK itu supaya Bung Gibran dengan Bung Bobi aman. Faktanya KPK sekarang bergerak ya banyak juga yang kena tangkap tangan kan. Jadi benar-benar tidak ada signifikansi ya. Apa yang diomongin Bung Hasto ini menjurus kepada bahwasanya Pak Jokowi yang melakukan pelemahan KPK. Dan sekali lagi coba Anda kembali lagi ke viti-viti kepada ya Pak Emil Salim yang berantem dengan salah satu orang PDIP itu Arteria Dahlan. Bahwasanya Pak Emil Salim bilang Jokowi berjalan sendiri tentang KPK. Bahkan partai yang pendukungnya sendiri aja tidak mendukung Pak Jokowi. Jadi terbantahkan lagi nih omongannya Bung Hasto ini. Sudahlah, menurut saya kalau file Rusia nih kayak gini ini malah akan semakin menghabisi PDIP. Malah PDIP akan semakin terdowngrade. Malah PDIP akan semakin diketahui semakin terbuka, semakin terang. Jadi Indonesia gelap ini malah jadi Indonesia terang. Semakin terang benderang bahwasanya Bung Hasto bersama teman-teman PDIP ini ada settingan dan drama apa gitu. Makanya saya melihat dalam kondisi yang sekarang ini, kalian bisa lihat teman-teman bagaimana sikap dan perilaku Puan Maharani bersama teman-temannya. Kita lihat ya, kayak Bambang Pacul, Arya Bima tidak terlibat. Dan orang-orang yang terlibat untuk memperjuangkan Hasto ini kelihatan. Grupnya, circle-nya, Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus, Roni, ya kan? Kelihatan tuh orang-orangnya itu aja, ya kan? Nah, ini bisa jadi memang sebenarnya jangan-jangan mereka tuh di dalamnya yang masalah. Akhirnya mengkambing hitamkan Pak Jokowi. Jadi ada perebutan kekuasaan di dalam partai, ada perebutan jatah kekuasaan dalam partai, tetapi akhirnya yang dikambing hitamkan adalah Pak Jokowi. Ya memang paling gampang mengkambing hitamkan. Dan VT terbaru dari Pak Menteri Agama, Menak, ya, orang yang tidak memiliki keilmuan yang bagus itu adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Harusnya dia mengevaluasi diri. Dan orang yang arif dan bijak tidak pernah menyalahkan orang lain, dan dia juga
tidak koreksi terhadap dia, tidak fokus sama di sini, tapi malah langsung action memperbaiki apa yang bisa dia lakukan. Itu adalah orang yang arif dan bijaksana. Ya, orang berilmu, profesor-profesor yang selalu menyalahkan orang lain. Nah, ini orang yang kurang ilmu, tidak arif dan tidak bijaksana. Semoga Bung Hasto dan semoga file-file ini nggak perlu dibuka ya, karena file-file ini malah memalukan, malah kembali lagi kepada PDIP. PDIP jadi jelek hanya gara-gara file-file kayak gini nih. Itu sih menurut saya. Semoga Indonesia baik-baik saja ke depan dan PDIP bisa kembali bergabung dengan Pak Prabowo dan pemerintahan. Kalaupun mau jadi oposisi, silahkan menjadi oposisi yang bagus dan baik dan untuk mengkritisi pemerintahan Indonesia untuk lebih baik. Salam, saya Adri Syarizal, CEO Retail TV Indonesia. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Di saat semua Hokage negeri ini bersatu untuk meluncurkan Danantara, yaitu kekuatan besar ekonomi yang akan menjadi energi masa depan Indonesia, Nyonya Tsunade kita sebagai Hokage kelima malah nggak kelihatan ya? Apa masih bete soal penahanan Hasto? Berawal dari tanggal 9 Februari, Bima Arya sebagai Wamendagri mengumumkan akan mengadakan retreat yang langsung dipimpin Pak Prabowo untuk seluruh kepala daerah selama 8 hari dari tanggal 21 sampai 28. Tanggal 20 Februarinya Hasto sang sekjen PDIP diangkut dan resmi ditahan KPK karena kasus korupsi, menyuap anggota KPU dan upaya melindungi Harun Masiku. Pas diciduk, Hasto bilang dia nggak nyesel, malah minta KPK juga selidiki keluarga Jokowi. Setelah Jokowi dan keluarganya nggak di PDIP, kayaknya Hasto gedek banget nih sama Jokowi. Ada apa ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. By the way, pas diciduk, Hasto sang ninja klan PDIP sempat membuat segel ninjutsu dengan pose terakhir segel ular. Segel yang biasanya digunakan untuk mengirim pesan rahasia nih. Bunyi pesannya mungkin, atas kejadian itu, PDIP tentunya nggak tinggal diam. Karena bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Megawati pun meminta seluruh kepala daerah yang berasal dari kader PDIP untuk tidak hadir di kegiatan retreat atau menunda kegiatan ini. Alhasil, hampir semua kader PDIP nggak ngikutin retreat. Dan baru tanggal 24 kemarin, beberapa kepala daerah dari PDIP nyusul hadir ke acara retreat. Di antaranya Gubernur Jakarta dan Wali Kota Jogja. Melihat hal ini, Pak Mendagri kita menyikapinya dengan cukup santai sih. Kita akan bedakan dari sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datang ke tengah-tengah, kita berikan sertifikat telah mengikuti. Tengil banget nih kader-kader PDIP, kagak disiplin bener sama kegiatan pemerintah. Biarin, masih gue liatin. Bentar lagi gue sliding kantong empedunya. Jokowi adalah program PDI Perjuangan. Nah lo, mana itu para barisan sakit hati, yang para pembenci Pak Jokowi, yang sibuk, yang corek-corek dinding, adili Jokowi, adili Jokowi. Tuh, mana lagi si Sitorus? Nah, sama si yang lain-lainnya itu kroco-kroconya. Masih berani kalian bilang adili Jokowi gitu. Dan itu dengar sendiri tuh si Puan Maharani itu cakap, anaknya Mak Banteng. Selama programnya Jokowi itu, waktu dia jadi presiden, adalah programnya PDI Perjuangan, bukan dari idenya Pak Jokowi. Tahu, kalian dengar sendiri tuh, ha? Berarti yang kalian adili itu Mak Banteng, Mak Lampir, Nek Sihir, ya, dan sarangnya. Kalian seruduk itu sarangnya semua. Berarti sini yang Pak Jokowi tidak salah, yang salah itu Mak Lampir, ya. Ini sibuk kalian ke dinding, kalian mengadu, ha? Sama siapa kalian mengadu? Sama dindingnya. Lawak kalian itu. Yang pantas kalian bilang itu adili Megawati, ya. Dialah awal mulanya korupsi. Buktinya sejak keluar Pak Jokowi kan ambruk PDI, hancur sehancur-hancurnya, lebur selebur-leburnya, ha? Saking dia ngotot untuk pengen menjatuhkan Pak Jokowi, ya. Ya itulah, PDI Perjuangan sekarang sudah partai licik. Segala berbagai cara dilakukan mereka. Itu yang demo-demo itu kan
Udah siapa? Hah? Andian yang ke-10, kalau nggak salah aku dengar, ya kan? Yang ketangkap itu bayar yang sewa itu, bagi-bagi duit, hah? Katanya Indonesia gelap, ternyata dari PD Perjuangan juga yang suka main gelap-gelap, dugem-dugeman itu, si kolor kuning. Ya itulah partai wong licik PD sekarang kan, berbagai cara, apalagi sejak Hasto ketangkap semakin beringas mak banteng, si mak lampir. Sejak ditinggalkan Pak Jokowi PDI hancur kali, kelompok-kelompok banteng kelenger ya, aduh tuh ya. Jangan lagi kalian bilang lagi adili Mulyono, adili Jokowi, yang pantas dan cocok adili mak banteng, si nenek lampir ya. Udah dengar sendiri kan, segala programnya Pak Jokowi itu, iya programnya PDIP ya, makanya orang itu jadi kebanyakan untuk mengambil uang rakyat, jadi untuk bebas untuk mengambil uang rakyat. Jadi Pak Jokowi udah capek mengikuti programnya mak banteng, mengikuti peraturannya mak lampir yang selalu banyak peraturannya ya. Jadi Pak Jokowi itu dipaksa tugas untuk partai PDIP. Jadi kecapean, dia berjenuh melihat tingkahnya mak lampir kayak bocah cilik ya, yang suka merengek-rengek, yang suka merajuk-rajuk ya, gitulah. Itulah akibatnya kan. Aduh. Jadi hancur. Jadi itulah hebatnya Pak Jokowi. Bisa kan dihancurkannya PDIP sekarang, hancur-hancurnya. Muncul deh. Jadi jangan lagi berkeliling berkata adili Jokowi. Jadi terbalik ya. Adili mak banteng. Itu cocoknya. Adili kelompok mak banteng dan kader-kadernya semuanya adili sampai habis akar-akarnya ya kan. Senangnya tidur. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.